singkat dari nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat pertama datang ke kota Madinah, saat dia berhijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Hal ini ada hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dari sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam saat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, saat itu Abdullah bin Salam belum memeluk Islam. Maka saat terdengar di telinganya akan ada Nabi, maka Abdullah bin Salam pun menyempatkan untuk melihatnya. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Abdullah bin Salam, maka kata Abdullah bin Salam, demi Allah aku tidak pernah melihat dalam raut wajahnya wajah dengan penuh kedustaan. Maka aku intip apa yang paling pertama kali diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah yaitu ya ayuhan nas afshus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa shallul lail wan nasu niyam yadkhulunal jannata bisalam. 4 perkara inilah yang menghunjam langsung di hatinya Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam langsung memeluk Islam. Wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan, sambunglah tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, wa'at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang papa, berilah santunan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang nomor keempat, wasallul lail wan nasu niyam yadkhulunal jannata bisalam, dan jangan lupa salatlah tahajud ketika pada umumnya manusia sedang terlelap tidur. Niscaya dengan begitu kamu semua akan masuk surga dengan mudah. Niscaya kamu akan masuk surga tanpa azab. Jamaah kekasih utama undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 perkara tadi. Yang pertama, afshus salam, tebarkanlah salam. Salam ini adalah perkara yang terlihat sepele namun sangat berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kamu semua tidak akan masuk surga sampai kamu semua ini beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu semua tidak akan dipandang sebagai orang yang beriman sampai kamu saling cinta mencintai antara sesama muslim, sampai kamu saling kasih mengasihi di antara sesamanya. Awala dulukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada satu amal, idza fa'altumuhu tahabbabtum, kalau kamu lakukan amal ini, niscaya dengan sebab itu kamu akan saling cinta mencintai, akan saling sayang menyayangi. Afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka tebarkanlah salam saat berjumpa di jalan-jalan bersama orang muslim maupun saat masuk ke dalam rumah. Hadirin kekasih utama undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua kata Rasul, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Silaturahim adalah kedudukan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ismun min ismi. Rahim itu adalah nama dari namaku kata Allah. Faman wasalla wasaltu, siapa orang yang menjambung tali silaturahmi akan aku sambungkan rahmatnya. Waman qata'a qata'tu, siapa yang memutuskan tali silaturahim niscaya akan aku putuskan dari rahmatku. Bahkan saking besarnya orang yang memutus
memutuskan tali silaturahim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata qati', sungguh tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin kekasihku jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud memutuskan tali silaturahim adalah bukan antara sesama teman atau sejawat kerja. Yang disebut menyambung tali silaturahim adalah kepada kerabat atau kepada yang ada hubungannya nasab sesama darah. Maka oleh sebab itu tidak boleh diputuskan apapun persoalannya memutuskan tali silaturahim kepada 5 kelompok. Yang pertama kepada abun, kepada bapak. Yang kedua amun, kepada ibu. Yang kedua umun, kepada ibu. Yang ketiga amun, paman dari pihak bapak. Yang keempat khalah, bibi dari pihak ibu. Dan yang kelima adalah ahun, saudara kandung. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, inna abwabal jannata tuftahu kulla yaumil khamis wa isnain, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka di setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyrikuna billahi syai'a, maka Allah akan berikan ampunan kepada setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan kepadanya, yang tidak berbuat syirik. Illa rajulan bainaha wa bainahu syahna, kecuali seseorang saudara yang satu dengan yang lainnya bermusuhan, yaitu di antara adik dan kakak. Fayantadiru, maka disebutkan antadiru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan ampunan bagi 2 orang tersebut yang bermusuhan adik kakak. Intadiru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan ampunan bagi kedua orang adik dan kakak yang bermusuhan tersebut sampai keduanya akur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain, hadis ini marfu riwayat Ibnu Majah, salasatun la yadkhulunal jannata, ada 3 golongan manusia yang diancam dia tidak akan masuk surga. Artinya kalau dia orang beriman, karena menanggung dosa yang amat sangat besar, niscaya Allah akan mampirkan dulu ke dalam neraka. Yang pertama, midminul khamr, orang yang kecanduan khamr, kemudian dia belum tahu bertaubat, mati di atasnya. Yang kedua, waqati'atur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan tukang sihir. Hadis yang terakhir riwayat Imam Ahmad tentang memutuskan tali silaturahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal a'mala bani Adam turadu kulla khamis lailatul jum'ah, sesungguhnya amal ibnu Adam akan diperlihatkan kepada Allah di setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'atur rahim, dan sungguh amal orang yang memutuskan tali silaturahim tersebut tidak akan diterima. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa at'imut ta'am, dan berilah santunan kepada orang papa, berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Datang dari Abdullah bin Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ada seseorang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ayul islami khair, amal apakah dalam Islam yang paling terbaik? Qala tut'imut ta'am, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikanlah santunan kepada orang yang membutuhkan, berilah makan kepada orang miskin, wa taqra'us salam, dan ucapkanlah assalamualaikum ala man arrabta wa man lam ta'rif, baik kepada muslim yang kamu kenal maupun kepada muslim yang tidak kamu kenal. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Nasai.
Hadirin kekasih tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin masuk surga dengan selamat tanpa azab, yang nomor keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan hendaklah salat tahajud saat manusia-manusia sedang tertidur pulas. Datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus shalah, seutama-utama salat, ba'dal fardhah, setelah salat wajib, salatul lail adalah salat malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, taufik kepada kita sehingga dapat kita menjalankan 4 perkara tadi. Yang pertama, senantiasa menebarkan salam, kemudian yang kedua, menjaga silaturahim, jangan sampai putus dengan persaudaraan sesama hubungan darah. Kemudian yang ketiga, memberikan makan kepada orang miskin. Dan yang nomor keempat, salatlah di malam hari saat manusia sedang tertidur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.